Kenapa nama saya paling berbeda? Saya mantan siswa PKL dari SMK Jakarta. Saya ingin presentasi tentang teknik skala, buku dan cara membaca nomor angka. Cara membaca nomor angka yang saya pakai di sini adalah 3. Indikator pertama yaitu adalah X, wilayah atau regional. Untuk wilayah sendiri adalah Asia. Untuk jenis kedua yaitu A, yaitu negara pembuatnya yaitu Indonesia. Lalu jenis ketiga dapat yaitu pabrik pembuatnya. Untuk pabrik pembuatnya yaitu PT ADM atau PT Motor. Jenis keempat yaitu ada S, yaitu bukti. Untuk belinya yaitu hatchback. Jenis kelima ada 6, yaitu seri. Untuk serinya 3. Jenis keenam ada D, yaitu tipe mesin. Untuk mesinnya yaitu 1 KS 10 cc. Lalu ada J, yaitu transmisi. Transmisinya yaitu transmisi manual. Jenis 8 ada 2, yaitu grade. Untuk grade-nya medium. Kode 9 yaitu J, negara tujuannya yaitu Indonesia. Lalu jenis 10 ada R, yaitu tahun produksinya yaitu 2004. Lalu kode 11 yaitu ada wilayah atau pabrik pembuatnya yaitu di Jakarta. Dan 6 angka itu yaitu kode produksinya. Yang membedakan dari 1 angka dan 2 angka itu yaitu di bagian grade-nya. Untuk yang atas grade-nya yaitu grade medium, sedangkan yang bawah adalah low. Kemudian di tahun produksinya juga berbeda. Untuk 3 yang atas yaitu tahun produksi 2004, sedangkan yang bawah yaitu 2023. Dan di sini wilayah pabrik pembuatnya juga berbeda. Untuk yang atas pabrik pembuatnya di Jakarta, sedangkan yang bawah itu di Jawa Barat. Perbedaan medium dan low. Untuk perbedaannya sendiri ada 3. Yang atas adalah medium, yang bawah adalah low. Untuk yang pertama yaitu headlamp. Untuk tujuan medium, headlampnya sudah ada revisinya. Sedangkan yang tujuan low masih menggunakan bohlam soket T10. Yang kedua ada antena. Untuk antenanya untuk grade medium sudah model Philips, sedangkan antena tujuan low masih berbentuk batangan. Yang ketiga ada wiper belakang. Untuk wiper belakang grade medium sudah ada wiper belakang, namun untuk grade low belum ada wiper belakangnya. Ini ada pengecekan komponen. Pertama itu adalah komponen mesin, dan ada komponen chassis dan bodi. Pemeriksaan pada engine dan komponen. Kita tali kipas atau bumper. Kita tali kipas secara visual yaitu jika terjadi keretakan segera diganti. Ganti oli mesin dan ganti filter oli. Untuk pertama ganti oli mesin yaitu untuk membukanya bisa menggunakan kunci ring 14-12 dan atau menggunakan stok 14 dan leading test. Kemudian tiriskan oli lamanya sampai tiris, lalu tutup kembali menggunakan kunci tersebut dan isi oli mesin yang baru. Lalu ganti filter oli. Untuk pertama yaitu buka bagian dek bawah, buka 3 klip pada bagian dek, lalu buka filter oli menggunakan kunci OF dan raset. Kemudian ganti filter oli yang baru dan tutup kembali atau ditekankan kembali dan tutup bagian dek bawah tersebut. Untuk takaran olinya yang digunakan yaitu 3,5 liter
Pemeriksaan baterai. Periksa kondisi tegangan baterai pada mobil dan periksa kondisi fisik baterai dari kerusakan. Itu mengecek terjadinya penyok-penyok pada fisik aki dan mengecek apakah terjadi karatan pada sumbu terminalnya. Untuk mengecek tegangannya bisa menggunakan dua alat, yaitu ampermeter atau bisa menggunakan mikronik. Yang saya pakai adalah mikronik. Untuk di mikronik ada 3 tipe baterai. Ada tipe regular frozen atau aki basah. Yang kedua ada agen flat, yaitu aki kering, dan agen spiral adalah aki hybrid. Untuk pengecekannya ada 4, yaitu ada pengecekan pada saat mobil posisi mati, yang kedua ada pada saat di starter, yaitu tegangan drop, lalu yang ketiga adalah tegangan pada saat tanpa pengisian dan saat idle, yang keempat yaitu pada saat pengisian dan pada saat idle. Water foil, air butler, dan ganti air radiator. Air butler yaitu kita menambahkan air fluid sampai full di cadangannya. Ganti air radiator. Untuk ganti air radiator, sebelum itu kita menguras air radiator terlebih dahulu, yaitu membuka keran bagian bawah, lalu tunggu hingga habis, lalu tutup kembali keran tersebut dan isi kembali air radiatornya. Dan kita cek juga bagian tutup kap radiatornya, tugasnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kita sistem pendingin dan kesambungannya. Kita kondisi sistem pendingin radiator dan ekstravan. Pastikan ekstravan menyala pada saat mesin panas pada suhu 95 derajat Celcius, dan pastikan juga tidak ada kebocoran pada selang pendingin mesin. Ganti filter udara dan filter AC. Mengganti filter udara yaitu kita buka bagian klip 3 pada bagian rumah filter udara, lalu ambil filter udara yang lama diganti dengan filter udara yang baru, dan tutup kembali klip rumahan pada filter udara. Lalu filter AC yaitu buka bagian dashboard sebelah kiri, lalu buka penutup bagian box filter AC dan ambil filter AC yang lama dan mengganti filter AC yang baru. Kita pipa gas buang dan rujukannya. Kita pipa gas buang dan rujukannya pastikan tidak ada kebocoran dan kerusakan. Kita tutup tangki bahan bakar. Itu bisa tutup tangki dan kesambungan bahan bakar pada mobil berfungsi yang baik, yaitu pada saat dibuka tidak ada bunyi berdesis dan tidak ada kebocoran pada selang bahan bakar. Kita karpol kanister. Kita karpol kanister, pastikan sisi karpol kanister tidak ada kerusakan dan pastikan tidak ada selang yang terlepas. Kita kandungan CO atau AC asap gas buang pada saat idle. Yang ini untuk pengecekan asap gas buang menggunakan gas analyzer. Itu untuk pertamanya yaitu hidupkan mesin terlebih dahulu, tunggu sampai 5 menit, kemudian masukkan pipa persambungan pada gas analyzer tersebut, masukkan ke dalam knalpot, lalu tunggu pada hasilnya. Dan pastikan kandungan CO atau AC emisi gas buang untuk mobil Alma Terios berada di bawah 1% per 150 ppm. Kita pada chassis dan bodi. Kita brake pad dan piringan rem. Itu kita buka dulu kaliper pada rem menggunakan kunci 14 dan 12. Kemudian ambil brake padnya, lalu periksa ketebalan brake pad. Untuk ketebalannya minimal 1 mm dan ketebalan piringan rem yaitu 23 mm. Kita tromol rem dan pelapis sepatu rem atau brake shoe. Kita ketebalan pada sepatu rem, pelapis sepatu rem dan karet mata rem. Pastikan ketebalannya sesuai dan tidak mengalami kebocoran.
yaitu dengan cara membuka bagian karet pada wheel cylinder. Untuk ketebalannya pada brake shoe yaitu 1 mm dan diameter dalam pelapis brake shoe minimal 256 mm. Kita master rem dan ganti minyak rem, yaitu menguras minyak rem dan ganti minyak rem yaitu dengan cara bleeding melalui selang atau pipa saluran rem dari silinder master rem yang terjauh, yaitu dari belakang kanan, belakang kiri, depan kiri, dan depan kanan. Pastikan silinder master rem dan roda berfungsi dengan baik. Pastikan juga tidak ada kebocoran pada silinder master dan roda. Kita selang dan pipa saluran rem. Kita selang dan pipa saluran rem. Pastikan tidak ada terjadinya kebocoran pada selang rem. Kita pedal dan rem parkir. Kita pedal rem dan kopling. Kita jarak prepare atau gaya bebas pada pedang kopling dan rem dengan rantai panel bawah menggunakan penggaris. Pastikan ketinggian pedal memenuhi spesifikasi, yaitu untuk pedal rem yaitu 16,14 cm dan untuk pedal kopling yaitu 15,8 cm dari rantai panel bawah. Kita rem parkir. Kita bunyi klik pada sebuah rem parkir. Pastikan pada saat proses ditarik bunyi klik sesuai dengan spesifikasi, yaitu 4-7 klik. Ganti oli transmisi dan ganti oli gardan. Untuk ganti oli transmisi manual yaitu buka bagian bawah baut 24, lalu buka bagian atas dan tunggu hingga oli transmisi tersebut sampai habis. Kemudian tutup kembali pada bagian bawah, lalu isi oli transmisi manual, yaitu untuk kapasitasnya sampai 1,13 liter dan tutup kembali baut tersebut. Ganti oli roda gigi dan gardan, itu kita buka dulu terlebih dahulu bagian bawah dan buka bagian atas, lalu tunggu hingga oli roda gigi tersebut hingga tiris, lalu tutup kembali bagian bawah dan isi bagian atas, yaitu untuk kapasitas oli gardan tersebut penuh pada mobil Almen Terios yaitu sekitar 2,4 liter dan tutup kembali baut bagian atas. Kita suspensi depan dan belakang. Kita kondisi shock absorber bagian depan dan belakang tidak mengalami kebocoran dan coil spring bagian depan dan belakang tidak patah atau retak. Kita sasis dan bodi. Kita baut dan mur bagian sasis dan bodi. Pastikan baut dan mur dikencangkan agar tidak ada yang kendur. Kita tekanan ban, yaitu kita tekanan angin pada ban untuk Almen Terios yaitu untuk bagian depan 34 PSI dan bagian belakang 38 PSI. Kita side slip dan rotasi ban. Kita pengaturan roda depan atau side slip. Kita pengaturan roda bagian roda depan dan belakang dalam posisi yang benar. Lalu ada rotasi ban, yaitu buka bagian belakang ke bagian depan, untuk bagian depan ke belakang. Rotasi ban yang bertujuan untuk meratakan semua kondisi ban pada mobil. Kita refrigeran pada AC. Kita jumlah refrigeran AC. Kita jumlah refrigeran AC berada pada angka 20 sampai 30 ketika mobil dinyalakan dan angka 90 sampai 100 ketika mobil dalam posisi mati. Kita semua lampu, klakson, dan wiper. Untuk bagian lampu ada lampu kecil, lampu kota, lampu dekat, dan lampu jauh. Satu lagi yaitu ada sen. Pastikan berfungsi dengan baik. Lalu di bagian belakang ada lampu rem, lampu kecil, dan lampu rem. Dan bagian wiper berfungsi dengan baik pada saat
dilakukan. Lalu kemudian bagian setir tengah yaitu pastikan klakson berfungsi dengan baik. Dan terima kasih presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.